Yo, halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih kalian sudah mampir lagi ke Momo Channel bersama gue Dennis. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Drishyam tahun 2015. Film ini mendapatkan banyak perhatian ya guys, soalnya film ini cukup bagus. Seperti apa filmnya? Langsung saja, mari kita mulai. Drishyam merupakan film India yang dibuat berdasarkan kisah nyata di mana alur cerita ditulis oleh Jeetu Joseph. Film diawali dengan bus yang melaju hingga di kota Pandolem. Seorang pria segera turun dan masuk ke dalam rumah milik kakek bernama Martin. Dia sebenarnya ingin bertanya soal letak kantor polisi Pandolem. Ternyata kantor polisi tersebut ada di depan rumah makan Martin dan baru saja diresmikan seminggu yang lalu. Sedangkan bangunan kantor polisi lama tepat berada di sebelahnya. Tanpa menunggu lama, pria itu langsung mencari kepala polisi Pandolem. Di sini penonton tahu bahwa dia adalah polisi yang bernama Satish Naik yang baru pindah. Kemudian dia melihat Vijay Salgaonkar duduk di sana sendirian. Tiba-tiba skin kembali ke masa lalu, di mana Vijay memiliki toko TV kabel di dekat kantor polisi Pandolem. Dia juga digambarkan sebagai seorang yang sangat ramah dan gemar menonton film. Kemudian Vijay akan makan siang di rumah makan milik kakek bernama Martin tersebut. Namun tidak seperti biasa, dia langsung melihat sepasang suami istri lansia yang sedang kesusahan. Menurut Martin, mereka menunggu Inspektur Gaitonde sebab anak mereka masuk ke dalam penjara secara tidak adil. Mendengarkan hal itu, Vijay langsung tidak tinggal diam. Dia menawarkan solusi untuk memberi nomor temannya yang bekerja sebagai pengacara. Di sini, Vijay juga dikabarkan menjaga toko TV kabel setiap malam. Lantas, pulang ke rumah saat fajar. Ternyata dia memiliki istri dan dua anak perempuan. Istrinya bernama Nandini, sedangkan anaknya bernama Anju dan Anu. Kemudian, si Anju meminta izin untuk pergi berkemah. Di sana, dia bertemu dengan Sam, yang cenderung tertarik kepadanya. Akan tetapi, si Sam dikenal sebagai anak laki-laki yang sangat nakal, sebab gemar merekam para gadis-gadis secara diam-diam. Skin kembali ke rumah makan milik Martin dengan kantor polisi baru yang mulai dibangun. Sedangkan saat jam makan siang, Vijay berbincang-bincang dengan temannya seperti biasa, yakni kontraktor Mirage Cable yang bernama Rane, di mana dia mendapat proyek membangun kantor polisi tersebut. Lantas Inspektur Gaitonde tiba-tiba marah karena Vijay sempat membantu pasangan lansia yang sebelumnya itu. Di hari yang berbeda, Gaitonde juga menemani Vijay dan Rane untuk membuat perhitungan. Sebab Rane juga melaporkan Gaitonde ke kepala polisi Pandolem karena meminjam uang konstruksi. Skin lantas berpindah ke Anju yang entah bagaimana bertemu dengan Sam di dekat rumahnya. Anak laki-laki itu turun dari mobil dan berkata sengaja datang untuk menemui si Anju. Kemudian dengan takut Anju pulang ke rumah dengan menangis sendirian. Ternyata Sam datang untuk menunjukkan rekaman di ponselnya, yakni saat Anju mandi di acara berkemah. Lalu si Sam meminta agar perempuan itu menemuinya pada pukul 11 malam di belakang rumahnya sendirian. Malam itu hujan turun deras. Anju secara diam-diam menemui Sam di gudang belakang. Untungnya Nandini memerkoi apa yang dilakukan gadis itu. Dengan cepat dia pun memahami masalah putrinya yang diancam oleh si Sam. Merasa putus asa, Nandini mencoba merebut ponsel si Sam secara paksa. Akan tetapi Sam dengan mudah dapat menghalau mereka. Akhirnya Nandini hanya dapat memohon demi masa depan istrinya. Sayangnya Sam justru ingin meniduri si Nandini dengan janji bahwa video tersebut akan dihapus. Paginya Vijay kembali ke rumah seperti biasa, akan tetapi dia menemukan istri dan anak-anaknya sedang menangis di kamar. Di sini mungkin penonton berpikir bahwa si Sam telah berhasil meniduri si Nandini di malam sebelumnya. Tetapi penonton salah besar. Kemudian Skin lantas kembali ke malam sebelumnya, di mana si Anju berniat menghancurkan ponsel itu secara diam-diam. Tetapi tanpa sengaja si Anju justru melukai kepala Sam hingga si Sam meninggal. Ini kisah nyata ya guys, jadi benar-benar mengalami sesuatu yang sangat di luar dugaan. Si Anju bergegas menghubungi ayahnya, tetapi Vijay tidak dapat mengangkat teleponnya karena sibuk menonton TV di toko TV. Akhirnya si Nandini dan Anju memutuskan untuk mengubur si Sam di halaman rumahnya. Namun tanpa diduga siapapun, Anu justru melihat apa yang dilakukan si ibu dan kakaknya. Skin tiba-tiba kembali ke Vijay yang mengamati lokasi si Sam dikubur dengan penuh pertimbangan.
Dia kembali memeriksa gudang untuk menghancurkan bukti-bukti yang ada. Vijay terus mengingat film-film yang pernah ditontonnya. Dari sana dia belajar untuk mencoba mengelabui polisi. Pria itu juga bergegas untuk menyingkirkan mobil si Sam yang diparkir tak jauh dari rumahnya. Sayangnya, Inspektur Gaitonde melihat Vijay menaiki mobil tersebut di jalanan. Vijay segera menyusun rencana. Dengan cerdik, dia pergi ke kota untuk membeli ponsel bekas. Tujuannya guna mengaktifkan nomor ponsel si Sam agar dapat dilacak oleh polisi. Kemudian Vijay cepat-cepat melempar ponsel tersebut ke truk pengangkut yang pergi ke lintas kota. Sedangkan mobil si Sam ditenggelamkan di danau yang ada di tengah tambang batu Pavelim, yang ditinggalkan karena berpotensi merusak lingkungan. Setelah bukti-bukti dihilangkan secara sempurna, Vijay pulang ke rumah untuk menenangkan keluarganya. Namun si Andini berkata bahwa Sam adalah anak sematawayang Mira Damuk, yakni seorang kepala inspektur polisi. Sedangkan ayahnya adalah pengusaha kaya India bernama Mahesh. Dengan cepat, Vijay mencoba menenangkan keluarganya kembali. Dia pun berpesan agar Nandini, Anju, dan Anu melupakan apapun yang berkaitan dengan si Sam saat berada di rumah mereka. Lantas, Vijay mengajak keluarganya untuk pergi berlibur selama 2 hari, yakni dengan alibi mengikuti pengajian suami di kota Panaji. Sayangnya, Nandini berkata bahwa pengajian tersebut sudah selesai. Di tempat yang berbeda, Mahesh merasa khawatir karena putranya tidak kunjung pulang dan tidak dapat dihubungin. Akan tetapi, Mira justru merasa sebaliknya, sebab seumur hidupnya dia memang sengaja memberi kebebasan pada putranya. Namun, waktu terus berlalu, dan si Sam tak kunjung memberi kabar kepada orang tuanya. Mira pun secara diam-diam melacak lokasi putranya melalui ponsel si Sam yang tak dapat dihubungin. Di sisi lain, orang-orang di danau menemukan mobil si Sam yang ditenggelamkan Vijay. Kemudian Mira dan polisi langsung bergegas mencari si Sam. Mira akhirnya memulai investigasi dengan memahami lokasi anaknya melalui nomor ponsel yang dapat dilacak. Dalam proses penyelidikan, polisi mencatat bahwa si Sam sempat berada di Pondolem sebelum nomor tersebut menunjukkan lokasi di kota yang berbeda. Kantor polisi Pondolem segera mendapat titah untuk menyelidiki keberadaan si Sam. Di saat yang sama, Inspektur Gaitonde juga mengingat bahwa Vijay sempat mengendarai mobil berwarna kuning yang menyerupai milik si Sam yang ditemukan di danau. Cepat-cepat, Gaitonde berbicara pada polisi lainnya jika dia melihat Vijay menaiki mobil tersebut. Namun, polisi itu justru meminta agar Inspektur Gaitonde tidak membawa Vijay, sebab Vijay dikenal sebagai orang yang sangat baik. Namun, Gaitonde tidak menyerah begitu saja. Lantas, dia bicara kepada kepala polisi Pondolem secara langsung. Sayangnya, Inspektur Gaitonde tidak menemukan orang yang dapat memperkuat kesaksiannya. Lagi-lagi, Inspektur Gaitonde tidak mau menyerah. Secara diam-diam, dia memanggil Anju di sekolah untuk diinterogasi. Untungnya, Vijay telah mengajari istri dan anaknya untuk membuat alibi secara sempurna, termasuk nasihat untuk menyingkirkan rasa takut di hadapan polisi. Akhirnya Anju berhasil diinterogasi dengan baik. Kemudian tanpa surat resmi, Inspektur Gaitonde menemui Nandini di rumah. Di saat yang sama, Vijay memilih pulang setelah ditelepon kepala sekolah. Sayangnya, Nandini terlalu gugup dan berkata bahwa dia tidak ada di rumah pada tanggal 2 Oktober. Padahal polisi belum bertanya soal tanggal tersebut. Oleh karena itu, Inspektur Gaitonde segera yakin bahwa ada sesuatu yang ditutupinya. Tetapi Vijay berhasil mengelak dengan alasan kepala sekolah telah memberi semua informasi. Vijay kemudian dapat menjelaskan secara detail, yakni mengenai di mana dia dan keluarganya saat si Sam ada di Pondolem, tepatnya tanggal 2 Oktober. Bahkan dia juga menyimpan berbagai tiket bus dan bon liburan untuk memberikan bukti yang secara spesifik. Alasannya karena Vijay ingin menghitung pengeluarannya secara detail, sebab dia tergolong sebagai keluarga kelas menengah. Inspektur Gaitonde lantas melapor ke Mahesh dan Mira yang dinilai akan percaya kepadanya. Pasalnya, dia tetap bersikukuh bahwa Vijay benar-benar mengendarai mobil milik Sam. Mendengar hal itu, Mira kemudian menyuruh agar polisi kembali menyelidiki tiket bus dan bon liburan yang ditunjukkan oleh Vijay. Apalagi Vijay hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 4 SD, sehingga dinilai sangat bodoh untuk memalsukan bukti-bukti tersebut.
Merasa tidak berhasil menemukan apapun, Mira memutuskan membawa Vijay dan keluarganya secara paksa ke kantor polisi. Mereka lantas diinterogasi secara terpisah. Dalam hal ini, Vijay mengatur strategi agar Nandini, Anju, dan Anu tidak mengatakan keterangan waktu dengan sama persis. Tetapi mereka harus mengira-ngira perihal jam saat mereka berlibur pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Selain itu, Vijay juga memperingatkan agar keluarganya tetap teguh pada jawaban pertama yang mereka katakan, sebab polisi akan membohongi mereka. Dengan demikian, Mira tetap tidak menemukan titik terang melalui interogasi tersebut. Bahkan si Mahesh merasa ragu jika Vijay dan keluarganya benar-benar memiliki hubungan dengan si Sam. Meski demikian, secara diam-diam Mira terus menginterogasi orang-orang yang terlibat dengan Vijay untuk mengetahui apakah dia benar-benar pergi ke kota Panaji, khususnya pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Lalu Mira tidak menemukan bukti apapun yang dapat memberatkan si Vijay. Meskipun demikian, Mira tetap seorang ibu. Di sisi lain, dia juga kepala inspektur polisi. Oleh karena itu, Mira dapat merasakan bahwa Vijay dan keluarganya sedang berbohong secara sempurna. Kemudian Mira sadar, harusnya dia tidak meremehkan pria itu dari awal, karena pendidikannya. Lantas, si Mira menemukan fakta lainnya bahwa Vijay adalah seorang yang gemar menonton film. Dari sini, Mira berasumsi bahwa Vijay dapat mengelabui polisi karena film-film yang ditontonnya selama ini. Mira pun terus mencari bukti-bukti lainnya. Kemudian Mira mendapatkan informasi jika orang-orang yang terlibat dengannya sempat bertemu lagi dengan Vijay beberapa hari yang lalu, di mana Vijay telah mengingatkan mereka bahwa tentang pertemuannya di kota Panaji. Oleh karena itu, Mira pun menemukan jawaban kenapa orang-orang dapat mengingat secara detail pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Dari sini, Mira mengetahui bahwa Vijay telah merencanakan semua ini secara sempurna. Kemudian Mira menduga Vijay memang berlibur ke Panaji, tetapi tidak pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Sebab semua kesaksian didasarkan pada penglihatan, bukan berdasarkan ingatan soal hari yang sebenarnya. Mira segera menyusun dugaan secara detail. Lantas dengan intuisinya dia dapat menyusun asumsi bagaimana Vijay melakukan hal ini. Sayangnya Mira tidak memiliki bukti dan saksi yang berpihak padanya. Kini si Sam telah menghilang selama 26 hari tanpa petunjuk. Lagi-lagi Mira sebagai seorang ibu tidak ingin menyerah dan memutuskan untuk membawa Vijay dan keluarganya ke kantor polisi. Mira dengan keji menyuruh Inspektur Gaitonde untuk menyiksa Vijay di depan keluarganya sendiri agar mereka mau mengaku. Lalu beberapa polisi wanita ikut menyiksa Nandini dan Anju di depan Anu yang ketakutan. Di saat yang sama, teman dekat Sam yang ikut berkemah datang ke kantor polisi. Setelah didesak, dia bercerita soal Sam yang merekam Anju secara diam-diam ketika mandi. Dengan penuh penyesalan, Mira kemudian berkata soal rekaman tersebut, tetapi Vijay tetap bersikukuh jika dia tidak mengetahui apa-apa. Akhirnya dia menyuruh Inspektur Gaitonde untuk melakukan apapun, bahkan dengan kekerasan sekali lagi. Namun tidak merasa menemukan jawaban, Mira memiliki ide yang lebih baik, yakni menginterogasi Anu seorang diri. Anu yang ketakutan akhirnya mengaku saat Gaitonde dengan keji memukulnya. Dia pun menunjukkan bahwa Sam telah dikubur di halaman rumahnya. Alhasil, berbagai media nasional dan masyarakat berbondong-bondong menyaksikan proses penggalian tersebut. Akan tetapi entah kenapa hanya ada mayat anjing di tempat tersebut. Dengan cepat, Vijay berbicara di hadapan media bahwa dia dan keluarganya sama sekali tidak bersalah. Alhasil, massa mulai mengamuk dengan memukul Inspektur Gaitonde karena dinilai telah menyiksa orang yang salah. Dengan cepat, apa yang dialami Vijay segera tersebar di seluruh India. Bahkan, hal ini memicu demo besar-besaran, sehingga polisi di Pandolem dipecat hingga dipindah tugaskan ke kota yang lain. Scene lantas berpindah pada Vijay dan Nandini yang kembali hidup seperti semula. Kemudian dengan ragu-ragu perempuan itu bertanya perihal di mana jasad Sam berada. Akan tetapi Vijay tidak menjawab sebab dia telah memutuskan akan membawa informasi tersebut hingga dia meninggal. Tiba-tiba Mahesh dan Mira menemui Vijay untuk meminta maaf sebelum pindah ke London dan memulai hidup baru. Sebab mereka dengan sadar telah memanjakan Sam hingga membuatnya bertindak tidak senonoh pada Anju. Di saat yang sama, Vijay juga meminta maaf agar Mahesh dan Mira tidak menunggu putranya sampai kapanpun. Lantas, dia bercerita soal tamu yang ingin merusak keluarganya.
Tetapi sebuah tragedi terjadi hingga tamu tersebut tidak bisa kembali. Skin langsung kembali ke masa sekarang. Satis Naik sudah bertemu dengan kepala polisi Pondolem yang baru. Kemudian kepala polisi Pondolem tersebut meminta Vijay untuk menandatangani sesuatu. Dengan angkuh, dia pun berkata akan menemukan Sam selama bekerja di Pondolem. Sebab dia yakin Vijay telah melecehkan polisi di seluruh India. Lantas, layar menampilkan secara implisit bahwa Vijay telah mengubur Sam di bawah kantor polisi baru tersebut, yakni saat proses rekonstruksi berlangsung. Demikianlah film Drishyam yang pertama. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Setelah ini, kita akan membahas video mengenai film Drishyam yang kedua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.